karena panggilan dan pilihan-Mu kepada kami merupakan berkat tertinggi ya Tuhan, supaya hidup kami ini diselamatkan dan hidup kami ini sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu, biarlah kemurahan Tuhan terus menjangkau kehidupan kami ini. Urapi kami dengan urapan baru, supaya kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu atas segala keterbatasan dan kekurangan hidup ini. Supaya hidup ini menjadi saluran berkat. Beri kekuatan ekstra. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. 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 Hanya karena anugerah Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Terutama saya dan saudara sudah masuk dalam suasana Natal ya. Tentu dalam suasana Natal ini ya ada hal yang menjadi perenungan-perenungan khusus untuk kita renungkan. Sebab ya di tahun yang lalu kita tidak sebebas sekarang bisa melaksanakan ibadah Natal. Tahun ini juga masih terbatas saudaraku, tapi artinya kalau kita masih mengikuti protokol kesehatan, kita masih dapat beribadah ya. Kecuali nanti ada peraturan lain dari pemerintah tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Saya belum melihat ada hal-hal perubahan yang signifikan, saudara. Tapi saya ya menghimbau jemaat Tuhan memanfaatkan suasana Natal ini untuk terbuka hati, yaitu menerima firman. Bahkan kita hari Minggu akan khusus ibadah Natal di sini. Saya harap kita juga mengundang yang lain. Ya, jadi saudara saya beri kesempatan mengundang yang lain dengan syarat jemaat yang muda-muda harus pindah ke atas. Sehingga nanti yang tua-tua, para undangan kita yang ada di ruangan utama ya, saya rasa di atas juga bisa. Ya, tolong nanti Bapak Ibu, pelayan-pelayan mengaturnya semua sesuai dengan kebutuhan ya. Dan saya yakin ya ini kemurahan Tuhan untuk kita. Ya, saya juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan perpanjangan umur. Walaupun di tengah fisik yang makin menurun, saudara ya. Saya secara fisik makin menurun, tapi saya percaya roh ini dibaharui terus-menerus untuk kemuliaan Tuhan ya. Sekarang saya tidak seperti dulu, saya harus terikat ya, bahkan harus membersihkan darah, tapi bukan gagal ginjal ya, bukan gagal ginjal. Tapi saya harus ya sekali 10 hari saya harus meninggalkan jemaat untuk saya berada di kota Medan untuk perawatan saudara. Supaya saya bisa melanjutkan pelayanan ini, supaya saudara bisa diberkati Tuhan. Selagi hidup ini masih Tuhan berikan perpanjangan umur ya. Kita tidak bisa memprediksi berapa lama lagi hidup ini, tapi yang saya tahu Tuhan itu tetap baik untuk kehidupan kita semua. Maka jemaat, saya harap tetap
mendukung terutama di dalam doa ya. Di dalam doa supaya hidup ini semakin Tuhan pulihkan ya. Dan saya yakin menurut analisa dokter saya belum gagal ginjal saudaraku. Ya, ginjal saya masih bagus ya. Tapi perlu perawatan lebih intensif lagi supaya jangan sampai gagal ginjal saudara. Sebab puluhan tahun saya sudah diabetes ya. Jadi pembuluh-pembuluh darah itu sudah mulai mengalami penyumbatan. Itulah yang perlu dibersihkan. Ya. Dan saya yakin kalau tidak seizin Tuhan semua akan berjalan ya dengan baik karena Tuhan masih ingin kita beribadah melayani Tuhan. Ya, jadi saudara jangan sempat ya tahu dari orang lalu diposting di Facebook ya, karena orang juga banyak nggak suka saya hidup ya, banyak juga yang suka tapi banyak juga yang tidak suka saudara ya. Tapi kita harus terima mana yang baik, mana yang tidak menyenangkan hidup ini saudara. Maka sebagai jemaat kita tetap harus bersyukur. Dalam tahun 2021 ya, tema Natal nasional kita termasuk tema Natal Gereja Betel Indonesia seluruh dunia. Ya, karena Gereja Betel Indonesia itu ada di seluruh dunia. Ada di bangsa-bangsa. Ya. Ada sampai ke Amerika, bahkan juga Australia, ya, bahkan juga di Hong Kong, di Taiwan, ya, di berbagai negara di dunia ini ada Gereja Betel Indonesia. Dan temanya diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sebenarnya. Tapi lengkapnya sampai ayat 23. Ya. Dalam suratan 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sampai 23 adalah menekankan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi saudara, penekanannya bagaimana kita melakukan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Silakan. Ayat 22 sampai 23. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Terus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, terus. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Temanya kasih menggerakkan persaudaraan. Ada 3 kalimat yang perlu kita pahami. Pertama tentang kasih. Yang kedua menggerakkan. Yang ketiga persaudaraan. Ya. Jadi supaya terjalin persaudaraan yang tulus ikhlas, maka harus dimulai dengan kasih. Ya. Sebab saudara, kenapa ini menjadi tema Natal kita? Dalam suasana Natal ini, saya sudah berkali-kali mengatakan, setan mengambil keuntungan besar
dengan merusak kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini sebenarnya benteng yang kuat untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ya. Kalau ini sudah hancur, saudaraku, sebenarnya tanpa sadar kita sudah kehilangan perlindungan Tuhan. Ya. Ketika kita tidak lagi memiliki persaudaraan karena digerakkan oleh kasih, ini sudah sangat berbahaya. Oleh sebab itu, saudara, kasih merupakan hal yang utama menggerakkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Maka kalau berbicara suasana Natal, itu bagaimana kasih Allah dicurahkan kepada kita. Lagu Natal kita yang terkenal dalam Kidung Mempelai, ya, kasih Allah yang besar dah dinyatakan bagi dunia yang terhilang, terbit terang, firman-Nya di manusia, wujud putranya, telah gembut sang raja, Yesus mempelai sorga. Yesus datang dalam dunia, lepaskan yang berdosa. Yesus datang dalam dunia, memberi damai sejahtera. Percaya harap padanya, sebab kasih-Nya melimpah. Haleluya bagi Yesus, Mempelai pria surga. ini lagu Natal kita yang sangat populer. Ya, kasih Allah telah dinyatakan. Ya, jadi ketika kasih Allah dinyatakan, ini yang menggerakkan. Ya, itu sebabnya sebenarnya intinya tentang Yesus Tuhan kita itu adalah tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Maka ayat yang paling populer Yohanes 3 ayat 16. Ya, itu ayat yang populer. Yohanes 3 ayat 16. Apa isinya? Ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Inilah inti kedatangan Yesus ke dunia. Inilah inti makna Natal yang terpenting. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, dibuktikan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Mungkin saudara bertanya sore ini, kenapa Tuhan rela datang ke dunia menjadi manusia? Padahal Dia Allah. Allah jadi manusia itu bukan hal yang mudah, saudara. Sebab harus dengan mengorbankan, meninggalkan, mengosongkan diri. Ini pengorbanan yang sangat besar sekali. Ya. Tapi intinya kenapa Tuhan sanggup?
menjadi manusia. Harus mulai dari dalam kandungan Maria. Dia tidak langsung tiba-tiba lahir tanpa dikandung. Maria mengandungnya dengan normal. Dan Yesus lahir juga dengan normal. Sebagai manusia 100%, saudara. Sekalipun dia dikandung oleh Roh Kudus. Siapa yang membuat dia rela menjadi manusia? Saya melihat dalam suratan 1 Yohanes. Ya, karena Allah itu adalah kasih. Sifat Allah yang tertinggi adalah kasih. Jadi ketika dia memperkenalkan dirinya kepada dunia ini melalui Yesus Kristus, yang pertama diperkenalkan adalah kasih-Nya. Kenapa, saudara? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, kasih adalah sifat Allah, karakter Tuhan, perbuatan Tuhan yang tidak bisa diubah adalah kasih. Ayat 8. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, Sebab Allah adalah kasih. sebab Allah adalah Kasih. kasih. Jadi kerelaannya menjadi manusia karena sifatnya nggak boleh disembunyikan. Allah adalah kasih. Itulah yang membuat dia rela datang ke dunia menjadi manusia pada Natal. Dan kasih itu menuntut pengorbanan. Makanya ada 4 poin yang dikorbankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Melalui kedatangannya ke dunia menjadi manusia. Poin yang pertama adalah Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Tapi rela mengosongkan dirinya. Dia rela mengosongkan dirinya. Dia keluar dari Allah untuk menjadi manusia. Ya. Ini karena kasih, saudara. Dia keluar dari zonanya sebagai Tuhan. Yang disembah, yang dipuji, yang dimuliakan. Yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi lahir menjadi seorang bayi. Bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bayi yang butuh pemeliharaan seorang ibu. Bayi yang membutuhkan figur seorang bapak untuk mengasuhnya. Dan hebatnya, Tuhan Yesus dilahirkan bukan di istana, tapi di kandang domba. Tuhan Yesus dibesarkan bukan di rumah orang kaya, tapi di rumah seorang tukang kayu. Ini membuktikan bahwa dia rela mengosongkan diri. Sangkin miskinnya, sangkin hinanya, lahir di kandang domba. Dibesarkan dari keluarga miskin. Saya pernah singgah di rumah Maria di Nazaret. Ya.
Jadi sampai hari ini rumah Maria tempat dia menerima pernyataan dari Tuhan melalui malaikat. Sampai hari ini masih ada rumah itu. Tapi rumah itu sekarang dibungkus dengan satu gedung. Ya. Jadi di dalam gedung itu rumah itu dipugar, saudara. Supaya setiap orang yang datang ke Nazaret bisa melihat betapa sederhananya rumah tempat Yesus dibesarkan. Dan sampai hari ini kandang domba tempat Yesus dilahirkan sampai hari ini masih utuh. Sebagai saksi saudaraku bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba. Makanya saya kalau ngajak pendeta-pendeta, kalau mau jalan ayo kita pergi ke Israel. Ya, tapi bukan sekedar jalan-jalan. Untuk makin menguatkan hati kita bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar. Ya. Benar. Ya, makanya kalau saudara punya uang tidak salah. Kalau habis COVID-19, oke. Ya. Saya juga ingin membawa anak-anak saya ya selama saya masih hidup. Karena tahu saya dipanggil Tuhan pergi nanti, mungkin kebersamaan keluarga mungkin terputus, saudaraku. Ya. Tapi saudara, ketika kita melihat semua itu apa yang dikerjakan Tuhan, dan sampai hari ini banyak tempat di mana bersejarah, bernilai rohani, masih utuh di sana. Termasuk di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Tempat itu sampai hari ini masih ada. Di mana Tuhan Yesus Kristus, saudara, bersama murid-muridnya naik perahu di Danau Tiberias. Sampai hari ini ada. Di mana Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sampai hari ini tempat itu masih ada. Itu sengaja seizin Tuhan supaya setiap orang yang mau hatinya, imannya dikuatkan. Biar yakin betul apa yang tertulis di Alkitab ini bukan dongeng. Bukan sekedar cerita. Jadi Dia Allah, Dia Tuhan, membuktikan kasih-Nya dengan mengorbankan diri. Siap mengosongkan diri. Meninggalkan sorga. Turun ke dunia. Saudara, Yesus yang turun ke dunia itu adalah firman. Ya. Benar-benar firman turun menjadi manusia. Bukan duplikat ya. Ya. Bukan hanya sekedar bayangan, bukan. Tapi benar-benar firman yang telah menjadi manusia. Allah yang mengosongkan diri. Jadi pengorbanan Tuhan itu nyata. Maka dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dikatakan. Apa katanya di sana, saudaraku? Filipi pasal 2 ayat 6. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Walau dalam rupa Allah, seharusnya dipertahankan. Tapi Yesus rela mengorbankan dirinya. Tidak mempertahankan rupa sebagai Allah. Kalau dipertahankannya rupa sebagai Allah,
Wah, apa saja bisa dilakukannya. Dia sanggup mengatur semua keadaan dan waktu. Dia sanggup menyediakan apa yang diperlukan, fasilitas yang termewah sekalipun Tuhan sanggup menyediakannya. Tapi ketika dia turun ke dunia dengan tidak mempertahankan rupa seorang Allah, dia menjadi nol. Dalam ayat 7 dikatakan mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Saudara, bagi manusia, ini yang paling sulit saudaraku. Mengosongkan diri. Melepaskan haknya. Banyak manusia mati-matian mempertahankan haknya. Coba kalau manusia benar. Wah, mati-matian mempertahankan kebenaran dirinya. Tidak mau dipersalahkan. Ya. Nggak usah dipersalahkan. Kadangkala dikoreksi pun manusia tidak sanggup menerima koreksi. Karena sifat manusia, sifat daging manusia memang sangat berbeda dengan sifat Yesus Kristus. Jadi pengorbanan yang pertama saudaraku, dia Allah, tapi rela mengosongkan dirinya. Selanjutnya dia yang berkuasa, pengorbanan yang kedua. Rela menjadi pelayan. Dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia, itu masih Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pengorbanan yang kedua, dia yang berkuasa, rela menjadi pelayan. Rela menjadi pelayan. Seringkali saya katakan, orang berebut saudaraku, untuk mempertahankan diri. Jangan sampai jadi pelayan. Maunya jadi tuan saudara. Maunya jadi yang terbesar. Maka Tuhan Yesus memberikan pelajaran. Barang siapa mau terbesar di dalam kerajaan surga, dia harus jadi pelayan. Dia harus menjadi seperti anak kecil. Tapi Yesus Kristus, pengorbanan yang kedua, yang berkuasa, rela menjadi pelayan. Yang ketiga, yang kaya, rela menjadi miskin. Yang kaya rela jadi miskin. Dan inilah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 8, 2 Korintus pasal 8, ayat 9 dulu, ayat 9. Ayat yang ke-9. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Ya, terus. sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya
oleh karena kemiskinannya. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Ini pengorbanan yang ketiga. Ini sangat dimengerti oleh Paulus. Bagaimana gereja Tuhan harus menteladani Yesus yang kaya, rela menjadi miskin. Itu dipraktekkan oleh jemaat di Korintus. Kalau kita turun ke ayat 4 dulu. Ayat 4. Dari mulai ayat 3 saja. Ayat 3. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Iya. Ini praktek hidup yang kaya, rela menjadi miskin dengan tanda pengorbanan. Terus turun ke ayat 2 dulu. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, Ya, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. jadi saudara, sifat Kristus yang perlu diteladani jemaat di Korintus. Yang kaya rela jadi miskin. Kalau di sini bukan miskin lagi. Meskipun mereka sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Oleh sebab itu kalau kita terus ayat 4. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, terus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya, terus. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ya, terus. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini praktek kehidupan yang rela mengorbankan diri. Kaya menjadi miskin. Teladannya Yesus Kristus. Dan ini dipraktekkan Tuhan. Bukan saja saat dia lahir ke dunia. Tapi dipraktekkan Tuhan juga saat dia melayani. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya. Ketika ada orang yang mau mengikut Tuhan. Tuhan bilang begini. Serigala ada lubang. Burung ada sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Itu menunjukkan sebuah kemiskinan. Dengan kata lain, kalau kau ikut aku, jangan kau lihat perkara jasmani. Dia berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Akhirnya orang yang mau ikut Tuhan itu berkata, kami mau mengikut engkau, tapi izinkan dulu kami menguburkan orang tua. Ada banyak alasan-alasan. Jadi kalau orang mau ikut Tuhan, kalau hanya melihat kesuksesan, mau melihat berkat, satu kali akan mundur dari Tuhan. Sebab Yesus menyatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dengan kata lain, tempat tinggal pun tidak punya.
Itu menunjukkan kerelaan sebagai orang yang kaya, rela jadi miskin. Itu bukan main-main pengorbanannya. Kalau bukan kasih, takkan ada yang mampu melakukan itu. Kalau miskin jadi kaya, semua orang mau. Tidak sulit belajar kaya. Tapi belajar miskin, itu yang paling sulit. Yang biasa terhormat. Yang biasa punya segala sesuatu. Tapi ketika dia harus dijadikan miskin, terlalu banyak enggak kuat. Maka saya melihat cara Tuhan untuk memproses kita, jemaat ataupun hamba Tuhan. Kadangkala cara yang paling efektif supaya kita menjadi manusia rohani. Manusia yang mengerti kehendak Tuhan. Kadangkala kita dimiskinkan. Biar ada kerelaan untuk bergantung sama Tuhan. Kadangkala kita dimiskinkan dengan berbagai-bagai kekurangan. Supaya kita bisa menundukkan diri kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang menolong aku, mustahil aku mampu melewatinya. Sekali lagi, dia yang kaya rela menjadi miskin. Itu pengorbanan yang ketiga. Pengorbanan yang keempat. Dia yang kekal. Rela mati tersalib. Dalam Yesaya 9 ayat 6 disebut, yang dilahirkan itu adalah Bapa yang kekal. Coba ayat 6 dulu. Ayat 6, Ya. Yesaya 9 ayat 6. Dari mulai ayat 5. Dari Ayat 6 coba mungkin langsung. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Ya. seorang putra telah diberikan untuk kita. Terus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, terus. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus. Dia Bapa yang kekal tapi rela mati tersalib. Sebenarnya kalau dia tidak menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib, takkan ada yang mampu membunuh Yesus. Makanya kalau ada pertanyaan, kalau dia Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Karena mereka tidak mengerti tujuan kematian Tuhan. Dan ada lagi yang bertanya, kalau dia Tuhan kenapa jadi manusia? Karena tidak mengerti tujuan Tuhan jadi manusia. Untuk menggantikan manusia yang berdosa, harus manusia yang suci. Untuk dikorbankan menjadi penghapus dosa, harus dengan penumpahan darah. Tapi yang ditumpahkan bukan darah yang kotor. Tapi darah yang suci, darah yang mahal. Itu yang bisa dipakai untuk mengampuni dan menutupi segala kekurangan kita. Jadi kasih dulu kita pahami. Karena ini motor penggerak. Supaya terjalin persaudaraan. Supaya terjalin satu hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan manusia. Dan selanjutnya saudara,
penggerak terkuat itu adalah kasih. Maka Kidung Agung mengingatkan kita, kasih adalah kekuatan yang mampu menggerakkan. Lebih kuat daripada yang lain. Yang tidak dapat dipadamkan. Itu jelas diakui oleh Kidung Agung pasal 8. Ayat 6 sampai ayat 7. Silakan Pak. Ayat 6 sampai ayat 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, Ya, seperti meterai pada lenganmu. ya terus. Karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Terus Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. ayat 7. Ya, Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. ya, Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. jadi cinta atau kasih tidak mudah untuk dirobohkan. Kuat seperti maut, menyala seperti api, sampai air pun tidak dapat memadamkan. Sehebat sederas-derasnya sungai tidak bisa menghanyutkan. Sebanyak-banyaknya harta tidak bisa memadamkan kasih. Jadi kalau kasih yang menggerakkan, ini motor paling kuat untuk mendorong seseorang itu memiliki persaudaraan yang teguh. Kalau gampang bersaudara langsung gampang putus, itu karena di dalamnya gak ada motor penggerak. Nikah juga begitu, kalau gampang putus. Karena yang sudah rusak dalam kehidupannya, yang hilang dari kehidupannya adalah kasih. Kalau kasih sempat terpadamkan, kalau kasih sempat bisa dihanyutkan, apalagi penggerak. Kalau kekuatan lain yang menggerakkan, semua bakalan rontok. Bersaudara karena kekuatan uang. Ketika kita nggak punya uang, orang akan menjauh dari kita. Bersaudara karena hal-hal yang lain, itu batasannya hanya sebatas yang kelihatan ini. Tapi bersaudara karena kasih Kristus tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dihanyutkan, tidak bisa diganti dengan apapun. Maka disinilah peranan kasih mampu menggerakkan. Dalam Kolose pasal 3:14 dikatakan kasih sebagai pengikat. Begitu ya Pak? Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini yang menjadi motor. Untuk apa tadi suratan Petrus berkata? Supaya kita dapat melaksanakan persaudaraan yang tulus, ikhlas. Tulus, ikhlas. Jangan kira kalau kita gagal menjalin persaudaraan, kita bisa masuk surga. Tidak bisa. Kalau Yesus gagal menjadi saudara kita nggak selamat. Dia datang ke dunia menjadi manusia
untuk menyatakan diri kepada kita, akulah saudaramu. Kenapa dia perlu menjadi saudara kita? Sebagai saudara, tugas saudara di dalam kitab Rut adalah menjadi penebus. Penebus. Maka Yesus datang ke dunia di Ibrani 2 ayat 14. Kita lihat dulu. Dia harus menjadi manusia sama dengan kita. Punya sasaran, punya tujuan. Ayat 14 dulu. Ibrani 2 ayat 14. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Iya, anak-anak dari darah dan daging. Jadi manusia terdiri darah dan daging. Kalau manusia tidak terdiri dari darah dan daging, manusia itu jadi hantu. Hanya hantulah yang tidak mempunyai tulang dan daging. Yesus sendiri yang ngomong itu. Jadi buktinya kita manusia. Di dalam tubuh kita ini ada darah dan daging. Yesus harus sama dengan kita. Terdiri dari darah dan daging. Maka dia menyebut kita saudara. Itu di ayat 11. Turun dulu kita ke ayat 11. Ayat Ya. 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Ya. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Saudara. Jadi Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Karena kita berasal dari satu. Sebenarnya yang disebut saudara itu harus satu kandungan dan satu benih. Itu baru disebut saudara kandung. Kalimat saudara sebenarnya itu kalimat bahwa kita punya hubungan dengan siapa yang melahirkan kita. Benih siapa yang ada pada kita. Baru namanya saudara. Jadi Yesus Kristus mengakui dia tidak malu mengakui kita saudaranya. Karena apa? Berasal dari satu. Maka saudara kalau mau jadi saudara, supaya saudara itu mantap ikatannya, harus berasal dari satu. Haleluya. Petrus berkata, harus dilahirkan dari benih yang sama. Kalau kita mau jadi gereja Tuhan, menjalin kasih persaudaraan, Philadelphia yang benar, benih firman-Nya harus sama. Lain benih firman-Nya, lain pengajarannya, pasti langsung pisah. Ayat 23 Pak. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Iya. Sama-sama dilahirkan dari benih firman. Kalau istilah sekarang sama-sama lahir baru. Jadi kalau nggak sama-sama lahir baru, nggak usah bersaudara. Suami istri pun bisa terpisah. Anak dan orang tua pun bisa terpisah. Apalagi cuma teman. Kalau tidak sama-sama dilahirkan dari benih firman Tuhan. Sedangkan sama-sama dilahirkan dari satu ibu dan satu bapak.
bisa gini. Contoh, Kain dan Habel. Kenapa mereka bisa terpisah? Kenapa Kain membunuh Habel? Persoalan ibadah. Pada awalnya satu benihnya. Sama-sama dilahirkan oleh Hawa. Sama-sama mempunyai bapak yang bernama Adam. Ibadahnya saja beda. Tujuannya beda. Hancur persaudaraan. Satu ibadahnya tidak sampai kepada Tuhan. Satu ibadahnya sampai kepada Tuhan. Akhirnya saudaraku terbelah dua. Gak usah jauh-jauh saudara. Ya. Orang Kristen saja. Kalau nggak sama-sama menerima benih firman Tuhan dilahirkan baru. Orang Kristen yang lahir baru dengan orang Kristen yang nggak lahir baru. Pasti beda. Orang yang melayani dengan tanda kelahiran baru. Dengan tidak lahir baru. Beda. Pintar ngomong, silakan bisa ngomong sepantar-pintarnya. Tapi buah yang kita tampilkan di hadapan Tuhan tidak boleh dipalsukan. Omongan bisa dipalsukan. Tapi buah yang sesungguhnya tidak bisa dipalsukan. Pasti beda buah plastiknya dengan buah yang sesungguhnya. Bunga plastik dengan bunga yang sesungguhnya beda, saudara. Walaupun namanya sama-sama bunga. Bentuknya seperti bunga. Tapi beda, saudara. Karena bunga plastik tercipta karena dicetak. Ada pabriknya, saudara. Tapi buah yang sesungguhnya lahir dari benih yang bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah. Nggak bisa dipalsukan. Hanya orang yang nggak ngerti aja mau makan buah plastik. Kalau Anda ngerti, dibayar pun saudara nggak mau makan buah plastik. Menikmati buah plastik. Persaudaraan yang tulus ikhlas. Lahir pertama dari benih firman Tuhan. Orang bisa memelihara persaudaraan yang tulus ikhlas. Kalau lahirnya dari benih yang sama, dibesarkan di dalam penggembalaan yang benar, baru nanti bisa mengarah kepada persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, kita turun ke ayat 22. Kalau pertama dilahirkan dari benih firman, itu artinya sudah percaya, sudah bertobat, sudah lahir baru. Tapi yang kedua, turun ke ayat 22. Ayat 22. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Iya. Jadi ketaatan kepada kebenaran itulah kesempatan membuat kita disucikan. Supaya terjalin persaudaraan yang tulus ikhlas. Poin yang kedua, menyucikan diri dalam ketaatan kepada kebenaran. Jadi orang yang bisa bersaudara dengan baik itu orang-orang yang sama-sama taat sama firman. Baru hasilnya terus Pak. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ikhlas. Jadi kalau tidak berdasarkan lahir baru dulu, menerima benih yang sama,
dan sama-sama mentaati kebenaran untuk menyucikan kita, tidak akan tercipta yang namanya persaudaraan yang tulus ikhlas. Maka Natal ini, tema ini menjadi seruan di seluruh dunia bagi GBI. Tema ini menjadi seruan di seluruh gereja di Indonesia. Kasih menggerakkan persaudaraan. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tapi bagaimana supaya kasih itu mampu menggerakkan? Orang yang bisa digerakkan adalah orang yang lahir baru. Kalau nggak bertobat, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah suruh bersaudara. Nggak mampu membangun persaudaraan. Dimulai dari nikah. Ya. Mulai dari nikah, nggak mampu saling menerima. Apalagi menerima kekurangan. Kalau menerima kelebihan mungkin semua orang bisa, kecuali iri hati. Nggak mampu menerima kelebihan orang lain. Orang lain lebih diberkati. Orang lain lebih taat. Orang lain lebih setia. Dia cemburu. Apalagi menerima kekurangan. Dalam nikah pun begitu. Kita akan mampu menerima kekurangan suami kita. Kekurangan istri kita. Kekurangan saudara-saudara kita. Kekurangan anak-anak kita. Kalau sudah ditandai dengan kelahiran baru dulu, lalu ketaatan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan tidak akan pernah memperhitungkan orang lain sebagai contohnya. Orang lain lemah, dia nggak ikut lemah. Orang lain undur, dia tidak ikut undur. Sebab dia tidak berpatokan kepada orang lain. Dia berpatokan kepada ketaatan dalam kebenaran. Berlomba taat, saudara. Ya. Itu kunci untuk menjalin kasih persaudaraan. Sama-sama lahir baru, sama-sama bertobat. Coba sama bertobat, enak berkawannya. Tapi kalau coba sama nggak bertobat, sama saling mengintip, saling saling membenci. Coba sudah sama-sama bertobat yang benar, kita nggak bisa saling curiga lagi. Pasti dengan tulus. Melaksanakan persaudaraan. Ya. Tapi kalau nggak lahir baru. Tadi saya berikan contohnya. Sedangkan sama-sama lahir dari satu ibu dan satu bapak. Bisa seperti Habil dan Kain. Karena soal ibadah. Makanya ibadah harus dijaga. Supaya kita dapat melaksanakan persaudaraan yang tulus ikhlas. Harus merebut ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi 3 poin sore hari ini. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saya menekankan suasana Natal ini. Supaya kasih Kristus menggerakkan kita. Termasuk dalam perayaan Natal kita. Kalau kasih Kristus yang menggerakkan semua. Ini akan jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kita mulai dulu dari kita di dalam ini. Biar menular kepada orang yang di luar. Orang pada gontok-gontokan. Kita harus menjaga damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Orang pada tidak memperhatikan. Kita harus memperhatikan pekerjaan Tuhan dengan benar. Ya. Apalagi Bapak Gembala. Saya pribadi ya harus berjuang untuk datang ke tempat ini. Ya. Saya bilang sama pendeta-pendeta kita, saya taruh nyawa dalam pelayanan ini. Ya. Tapi saya percaya, berkat doa jemaat dan hamba Tuhan, saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya.
Hampir tidak ada waktu bagi saya istirahat. Sebenarnya itu pemicunya, saudara. Ya. Bayangkan, setiap minggu saya harus pergi keluar kota. Ya. Belum pelayanan lokal kita. Ya. Belum lagi pandemi. Ya, ini masih lumayan bangku kita masih berjarak. Tapi ketika kita KKR di tempat lain, wah, nggak bisa lagi mengikuti. Sebab nggak muat, saudara. Orang pada duduk di lantai-lantai. Nggak mungkin saya usir mereka pulang. Ya. Sampai panitianya pun khawatir. Karena tidak bisa lagi dibendung. Tapi saya bilang, tetap pakai masker. Selama kita pakai masker, masih ada 95% kita terlindungi. Kalau kita mengikuti 5M, 100% kita terlindungi. Jadi vaksin yang paling kuat sebenarnya menjaga protokol kesehatan. Imun kita lemah pun kalau terlindungi, masih akan tertolong. Maka sebelum pemerintah mencabut peraturan protokol kesehatan, tetap kita lakukan. Walaupun di tengah-tengah suasana Natal. Haleluya. 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 Sehingga apa? Semua jadi berkat. Saya harap nanti ibadah Minggu, ibadah Jumat, kita tidak ada Bible study, tapi khusus persiapan-persiapan saudara. Ya, baik pujiannya, baik menghiasi tempat ini. Saya harap kaum bapak juga membersihkan dinding-dinding gereja kita di luar. Ya, baik di dalam ini, supaya kita dapat memeriahkan Natal ini dengan kasih persaudaraan. Ya, saya melihat korban-korban saudara juga. Ya, kiranya bisa digunakan semua. Ya, tapi kita nggak prasmanan, saudaraku. Tetap pakai nasi kotak, praktis-praktis saja. Ayam goreng, kalau ada RW, biar komplit kalau saudaraku. Kalau nggak ada RW, nggak komplit dia ya. Ya, masak rica-rica, tapi dibikin tempatnya khusus ya. Ya, kalau pedas kan nggak banyak makannya. Ya, kalau nggak pedas banyak saudaraku. Nanti 3 ekor pun kurang saudara. Ya, jadi biar 3 ekor cukup, ya kasih aja pedas. Haleluya. Ya. Tapi jangan karena saya bilang pedas dibikin betul-betul pedas. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan pula nanti, ya semua sakit perut. Dari mana? Dari Alfa Omega. Ibadah Natal katanya. Ya, jadi mari saya minta kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi kerjasama dengan baik. Kalau orang berhikmat, orang rajin, tanpa diatur pun bisa kerja masing-masing. Nah, itu baru namanya dewasa kita. Jadi kalau hanya Pak Gembala nungguin saudara, ya itu belum dewasa namanya. Harus bisa saling membangun, saling memaklumi, saling memberi masukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kalau ada yang mampu berkorban, silakan mampu berkorban, lakukan firman Tuhan. Enggak mampu, Anda berdoa, Tuhan tolong kami supaya di waktu yang akan datang kami diberkati lebih daripada sekarang ini. Yang jelasnya kita sederhana, ya mungkin ya sekaligus saya memberikan arahan saudaraku, mungkin ya paling tidak kita siapkan 350 kotak. Ya, kalau kita jemaat hampir 200 bersama dengan anak-anak, jadi kalau datang tamu undangan 100, dikasih bonus 50, 350. Ya, jadi yang melayani, yang mempersiapkan, ini menjadi himbauan saya sebagai gembala. Kita praktekkan kasih persaudaraan dengan tulus dan ikhlas. Haleluya. Saya percaya mereka bukan mau mencari hal-hal yang jasmani terutama. Tapi kita doakan firman Tuhan. Dibukakan rahasianya. Terima kasih Tuhan. Kau layak untuk disembah. Kami puji Engkau. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkaulah segala sesuatu dalam hidup kami ini. Engkau memberkati seluruh jemaat.
dalam suasana Natal ini, saya taruh hidup mereka dalam tangan Tuhan. Pelihara damai sejahtera mereka, pelihara sukacita mereka, untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa berkati seluruh jemaat. Berikan kami kesembuhan, berikan kami kekuatan, berkat-berkat yang mengalir dari surga, supaya umat-Mu terpelihara dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Saya menyerahkan seluruh hidup mereka, nikah mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang buka jalan, menyediakan yang terbaik. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan hari Minggu. Kami bernatal bersama di tempat ini. Dan hamba-Mu Engkau beri kekuatan. Amin. Sejak hari Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Hamba tahu kalau bukan Tuhan, hamba-Mu tidak akan mampu. Tapi bersama dengan Tuhan, hidup ini pasti Tuhan pelihara. Sekali lagi semua roh yang mengintimidasi kami, baik lewat penyakit yang mengancam hidup kami, apapun bentuknya, dipatahkan oleh kuasa nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, juga untuk permohonan doa dari orang tua Ibu Daslina yang sedang dirawat di rumah sakit di Medan, yang mengalami sakit jantung. Tuhan penyembuh yang sempurna, campur tangan-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk Tanjung Uban, supaya warga Tanjung Uban, pemerintah di Tanjung Uban juga mendapat kemurahan oleh belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi aku serahkan seluruh jemaat, korban-korban mereka, baik yang mereka rutin lakukan, baik persembahan-persembahan, ucapan syukur, tatangan, pembangunan, semua perpuluhan, balaskan berlipat kali ganda untuk kemuliaan bagi Tuhan. Persembahan Natal mereka juga untuk dapat digunakan dalam melayani orang lain, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggalkan tempat ini, pulang dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, arahkan hatimu ke sorga, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari Minggu, silakan duduk sebentar saudara. Ya, sekali lagi saya menghimbau